Ya, halo sahabat, jumpa lagi. Thinking, berpikir. Jadi sebenarnya anugerah terbesar manusia salah satunya adalah diberi kemampuan untuk berpikir. Jadi teman-teman, berpikir ini jadi seru. Bahkan di dalam kitab suci Al-Quran kita ditanya itu sampai 71-an gitu ya. Apakah kamu tidak berpikir? Jika kamu berpikir, kira-kira begitu ya. Kita disuruh berpikir. Nah, dalam sebuah organisasi, perusahaan maupun departemen atau yayasan, tentu banyak masalah ya. Banyak masalah-masalah yang muncul di dalam kesibukan sehari-hari, baik untuk menyelesaikan segala kerumitan maupun untuk membuat tahapan-tahapan atau terobosan-terobosan untuk kemajuan. Ketika orang hanya berpikir seperti biasa, maka yang muncul adalah kerutan wajah ya, yang muncul adalah kebingungan, yang muncul mungkin konflik. Jadi teman-teman, dalam video ini kita akan membahas tentang berpikir. Yang paling populer tentunya kita bisa pakai creative thinking, design thinking, critical thinking ya, atau CDC thinking ya. Tiga hal ini yang sangat populer. Jadi teman-teman nanti kita bahas supaya tidak rancu atau bagaimana cara memakainya. Nah, kalau dalam sebuah organisasi itu berpikirnya kurang strategis, secara manual atau apa adanya, ya seringkali tidak solutif ya. Jadi dalam krisis, kemudian ngejar deadline, pekerjaan overload, ya, hal-hal yang muncul di perusahaan itu ya. Nah, kalau kita bekerja, stres, kemudian konflik juga. Nah, itu bisa jadi ketika kita menemukan masalah, menyelesaikannya secara kurang taktis ya, tidak menggunakan keilmuan atau metode-metode yang orang-orang sudah pikirkan ya. Para ahli sudah berpikir, para cendekiawan sudah mendesain, kemudian beberapa sudah dipraktekkan, sudah punya success recordnya sudah ada, sehingga ya sebenarnya kita jatuhnya lebih enak gitu ya. Kita tinggal pakai, kita tinggal pelajari bagaimana sih cara berpikir yang baik, cara berpikir yang lebih solutif, cara berpikir yang konfliknya rendah, cara berpikir yang sangat produktif, ide-ide briliannya, cara berpikir yang rapat sehingga tidak ada kesalahan-kesalahan yang bisa muncul. Nah, oke ya. Nah, teman-teman, coba kalau kita pelajari atau kita cermati di dalam kita bekerja, seringkali ada yang ya bekerja itu kayak nyiksa gitu ya. Bekerja kok kayak nyiksa, bisnis tak sesuai yang diharapkan. Jadi banyak hal-hal negatif yang muncul, putus asa, tekanan, dikejar-kejar, bingung, stres, sibuk tak menentu ya, mentok ya, idenya mentok, kemudian bosan, konflik, frustasi, pusing. Nah, itu sering muncul. Nah, kebiasaan-kebiasaan atau masalah-masalah seperti ini bisa dipastikan karena orang-orang yang ada di dalamnya cara berpikirnya tidak menggunakan metode-metode berpikir yang baik ya. Ya, teman-teman, kalau kita mengenal ada bermasalah di dalam organisasi, sebenarnya nggak jauh-jauh lah ya. Intinya tuh kita bagi menjadi 3 saja. Yang pertama tentu masalah pekerjaan. Ya, masalah pekerjaan tentu sesuai dengan di organisasi Anda ya. Bisa masalah salesnya nggak tercapai, bisa masalah inventory-nya bengkak, bisa masalah keuangannya nggak cukup, bisa masalah disiplin karyawan, bisa masalah tentang produk itu sendiri yang tidak laku di pasaran, bisa masalah kompetitor, bisa masalah pemborosan, macam-macam ya. Itu permasalahan-permasalahan yang muncul dalam sebuah organisasi. Bagaimana menyelesaikan masalah-masalah ini dengan taktis, dengan tepat, dengan murah, dengan efisien, kan kira-kira gitu ya. Kemudian berikutnya adalah hal-hal yang sifatnya untuk improvement. Jadi sebuah organisasi yang ingin bertumbuh ya, organisasi harus bertumbuh ya, karena kalau tidak bertumbuh artinya mati ya. Nah, untuk bertumbuh itu selalu membutuhkan
improvement, macam-macam dari segala aspek, ya produknya, ya prosesnya, ya semua harus diimprove. Artinya improvement ini sebenarnya yang jauh lebih baik ya, karena itu diinisiasi oleh keinginan kita ya, kegelisahan kita supaya maju. Jadi berubah karena kita ingin improve, beda dengan permasalahan tadi, berubah karena kita mendapat masalah. Jadi yang satu lain masalah, yang sebelah sini improvement. Dan tentu ada satu lagi faktor yang tidak boleh kita lupakan adalah faktor perkembangan ya. Jadi perubahan teknologi, misalnya dulu bisnis pakai apa? Pakai fax gitu ya. Kemudian muncul teknologi internet, bisa pakai email dan segala macam, bisa melakukan transaksi dengan adanya e-money. Nah, semua berubah ini kita harus ngikuti. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah, membuat improvement, memanfaatkan perubahan yang ada teknologi untuk kepentingan bisnis kita, agar organisasi kita bisa memetik hal itu menjadi hal yang positif untuk bisnis kita ya, untuk profit, untuk pertumbuhan. Nah, bahagia sekali ketika sebuah organisasi memiliki tim yang orang-orangnya cara berpikirnya sudah kreatif, sudah design thinking, creative thinking, critical thinking ya, cara berpikirnya sudah benar ya. Karena salah satu keuntungan berpikir yang dengan benar ini, campuran emosinya jadi rendah. Nah, makanya orang yang kreatif itu juga gak gampang marah ya. Orang kreatif tidak mudah menyalahkan orang. Bahkan ketika orang senang menyalahkan orang itu pihak luar, itu tandanya tidak kreatif. Salah satu yang dia cari adalah siapa yang salah, dan setelah ketemu siapa yang salah seakan-akan masalah selesai. Padahal belum ya. Siapa yang salah aja belum, harus dicari root cause-nya, lebih jelas lagi penyebabnya apa, sehingga problem-problem itu tidak muncul lagi. Nah, jadi teman-teman, obatnya tentu adalah thinking, berpikir, memikirkan hal ini. Bagaimana menyelesaikan masalah, bagaimana membuat improvement, bagaimana menyikapi perubahan-perubahan dan perkembangan teknologi. Oke ya. Nah, jadi jawabannya adalah berpikir, ya, berpikir. Nah, apa itu definisi berpikir? Tidak usah didefinisikan, Anda rasakan saja. Apakah kita sedang berpikir? Nah, tapi kalau kita berpikir seperti biasa, ngikutin pattern-pattern lama, ya itu bisa mungkin tidak efektif. Kecuali kalau Anda sudah mempelajari teknik-teknik design thinking, creative thinking, critical thinking ya. Nah, ini perlu kita kenalkan kepada tim kita ya teman-teman, supaya tim kita dalam organisasi kita ini ada orang-orang, atau kalau perlu semua orang yang ada dalam tim kita ini sudah paham cara berpikir yang lebih efisien, lebih efektif, lebih solutif dibanding berpikir yang biasa. Oke, jadi problem dan improvement itu jawabannya tentunya dengan tools ya, dan metode. Jadi ada metode berpikir, ada tools berpikir. Nah, antara creative thinking, design thinking, critical thinking ini bukan tiga hal yang terpisah sebenarnya teman-teman. Bisa kita manfaatkan sesuai kebutuhan ya. Nah, di saat kita design thinking, di tengah-tengahnya misalnya di ideation itu nanti kita butuh tools creative thinking untuk mengenerate ide ya. Atau bahkan ketika kita sedang creative thinking, kemudian kita ternyata di ujungnya tetap membutuhkan critical thinking supaya ide-ide yang akan kita implementasikan itu jauh lebih aman ya, jauh lebih sempurna. Oke, jadi ujungnya tentunya solusi ya, solusi. Artinya masalahnya selesai atau kita bisa membuat improvement, kita membuat improvement dengan perubahan atau perkembangan teknologi yang ada. Nah, kita juga mengenal misalnya contoh nih ya, Fishbone gitu ya. Itu kan sebenarnya creative thinking tools yang bisa kita manfaatkan ketika kita punya masalah. Jadi akar permasalahannya apa ya? Misalnya dari man, machine, money gitu ya. Bisa juga dipakai P ya. People-nya kenapa, prosesnya seperti apa, produknya seperti apa, place-nya seperti apa, promotion-nya seperti apa. Jadi untuk mencari penyebab-penyebabnya sehingga nanti muncul solusi. Oke, ini contoh. Jadi ini tools creative thinking, walaupun banyak ya tools creative thinking, brainstorming itu tools creative thinking,
Mind mapping, tools creative thinking. Imagination, itu tools creative thinking. Random input, ya, Lotus Blossom Note, banyak sekali, ya. Jadi tools-tool untuk mengenerate ide. Oke. Nah, ketika orang bicara design thinking, itu biasanya sebenarnya ini biasanya dipakai untuk product development, ya, namanya design, ya, mendesain. Tapi dalam perkembangannya tentu bisa untuk apa saja, ya, apa saja. Kalau secara proses di dalam design thinking itu ada empathize, jadi empati terhadap apapun, ya, permasalahan. Kalau misalnya produk customer, jadi apa sih yang customer butuhkan, ya, misalnya Anda punya customer orang tua yang jalannya susah, butuh tongkat, tapi kalau jalan dengan tongkat itu kalau capek kan dia harus duduk. Nah, kemudian nanti di-define masalahnya, idenya apa, prototipenya apa, nah, sampai muncul prototipenya misalnya kursi tongkat yang ada kursinya, dilipat dibuka bisa jadi kursi, dibuat tongkat, misalnya gitu, ya. Kemudian dites. Itu contoh saja bahwa hampir semua produk-produk itu melalui tahapan-tahapan ini, ya. Kalau misalnya mau sukses di pasaran, ya, tentu kita proses empathize, define, kemudian ideation atau ideate, prototype, test, itu kita lakukan. Nah, teman-teman, di Stanford di School Design Thinking Process itu standarnya seperti ini, ya, prosesnya. Jadi empati kepada customer, misalnya, ya. Nah, kalau dalam kita berpikir, ya, customer itu bisa berupa produk kita, bisa juga pengguna jasa, atau mungkin dalam internal organisasi. Nah, misalnya next process adalah customer, berarti kita empati terhadap customer. Di sini misalnya dalam kasus tongkat, ya, tongkat yang bisa buat kursi, gitu. Nah, empathize ini interview, shadowing, cek untuk mengerti, ya, seek to understand, non judgment. Jadi awal-awal tuh nggak ada judgment dulu, kemudian masuk ke step define, ya, personas, kemudian decisionnya, role objektifnya. Nah, ini dari Stanford D School, ya. Nah, kemudian ideate. Nah, ini ke dalam design thinking proses ini banyak sekali tools yang bisa kita gunakan di dalam creative thinking tools, ya. Ketika ideasi, mencari ide-ide, mengenerate ide-ide, ya, itu tadi kita bisa pakai, nah, misalnya random input, brainstorming, ask question, imitation, itu banyak sekali, belasan metode yang bisa kita pakai, atau bahkan pakai scamper juga boleh, ya, dari substitute, combine dan sebagainya bisa kita pakai. Kemudian membuat prototype dari sebuah produk, ya, prototype. Nah, kalau misalnya di kosmetik itu mock up-nya, ya. Jadi botolnya seperti apa, tutupnya seperti apa, labelnya seperti apa, seakan-akan seperti produk yang real produknya nanti. Jadi mock up-nya, storyboard itu juga bisa prototype, membuat storyboardnya. Misalnya kalau di ATM, ya, ATM itu ada storyboardnya tuh. Orang datang, masukin kartu, ambil uang dan segala macam, itu ada storyboardnya. Makanya teman-teman menemukan, ya, kenapa dulu itu yang keluar uangnya dulu baru kartunya, sekarang kartunya dulu baru uangnya, ya. Karena ada kasus-kasus banyak kartu ketinggalan, sehingga perlu dipikirkan lagi cara yang lebih baik. Nah, itu storyboard biasanya sangat membantu untuk membuat proses lebih clear, dan kita menemukan, ya, kayak fail fast-nya lah, ya, kesalahan yang segera kita temukan. Oh, ini kekurangannya di sini, ini kekurangannya di sini, fail fast-nya. Jadi kalau misalnya software rekapitulasi suara pemilu, gitu, ya. Kalau dulu ada kasus misalnya kelebihan suara di TPS, ya. Sebenarnya satu TPS kalau maksimal 300, ya, ini di sini nih fail fast-nya, harusnya segera dibuatkan validasinya. If jumlah suara TPS lebih dari 300, kemudian kasih pesan, maaf, Anda salah mengentry, end-if, kan kira-kira gitu, ya. Validasi. Jadi prototype ini juga berfungsi menemukan kesalahan-kesalahan sehingga kita bisa memproduksi lagi, ya.
iterate quickly. Jadi diulang-ulang untuk perbaiki. Nah, setelah itu tes. Ya, kira-kira ini fase-fase yang ada di design thinking. Walaupun ada model lain ini double diamond sebenarnya mirip-mirip saja, research, empathy, define, ideate, prototype, validation ya. Jadi agak beda, tapi kira-kira prosesnya seperti ini ya. Jadi kita harus research dulu, empati terhadap customer, menemukan poin-poin pentingnya, mendefine hal-hal yang harus dikerjakan misalnya gitu. Nah, ide-idenya apa, kemudian prototipenya dibuat. Ini karena memang desain ini lebih banyak untuk membuat sesuatu sebenarnya, create sesuatu. Hampir semua produk itu sebaiknya melalui design thinking ini prosesnya. Oke, nah teman-teman, tentu ada beberapa model-model yang bisa kita pakai ya. Nah, setelah ide-ide muncul bertebaran, bermunculan dengan menggunakan creative thinking ya, entah mind mapping, entah Lotus Blossom Note, entah random input, entah brainstorming, entah ask question. Tentu ide-ide itu ketika mau diimplementasikan butuh berpikir yang kritis, berpikir yang lebih hati-hati lagi. Entah itu faktor biaya, entah faktor dari bahaya, entah faktor dampak sosial, entah faktor perizinan, apapun ya. Jadi artinya setelah kita memiliki ide-ide yang banyak, yang bagus, tentu kita akan munculkan proses berpikir yang mengkritisi ya, yang mempertanyakan. Misalnya gitu, ada dulu tutup botol diputar, apa enggak ini gampang hilang tuh setelah dibuka, misalnya odol gitu ya. Kemudian akhirnya muncul yang berbentuk kartu. Contoh seperti itu ya. Kalau misalnya minyak wangi ngambil ditumpah dilap-lap, apa enggak boros tuh? Mungkin muncul model spray dan sebagainya. Itu muncul bisa jadi di dalam proses critical thinking. Nah, observasi, analisa, inference, komunikasi, problem solving. Nah, sebenarnya proses-proses yang ada di dalam critical thinking itu adalah memvalidasi sebenarnya. Jadi ketika tadi di design thinking itu ada tahapan validasi, tes. Nah, itu disitulah saatnya teman-teman memanfaatkan critical thinking. Jadi berpikir secara kritis. Jadi kalau dalam sebuah kelompok itu bisa, kalau orang itu bisa kita bagi topi nih ya, red hat, blue hat, yellow hat gitu kan, ada yang dari Bono itu. Nah, itu bisa jadi yang bagian tertentu ditugaskan untuk mengkritisi, boleh. Nah, kalau misalnya prosesnya di kelas atau di dalam workshop itu langsung ada orang yang diperankan critical thinking ya boleh. Jadi creative thinking itu memang sesuatu berpikir yang tidak boleh dibatasi teman-teman ya. Harus no judgment, tidak ada ide yang salah, semua ide brilian ya. Jadi cuman kita sudah punya konsep-konsep berpikir, frame berpikir, kemudian metode-metode, kemudian apalagi ya, sistem yang bisa kita pakai sehingga ketika kita menemukan masalah, cepat menemukan root cause-nya, cepat menemukan solusinya, cepat menemukan solusi yang terbaiknya. Bahkan kadang-kadang kita juga harus lengkapi lagi dengan berpikir secara Pareto, bahwa permasalahan itu kan banyak ya, nggak cuma satu dalam organisasi, tapi juga tidak semuanya harus diselesaikan satu persatu. Bisa jadi 20% yang kita selesaikan sudah menyelesaikan 80% permasalahan. Itu penting juga dalam proses creative thinking. Artinya ide-ide ini bisa nggak menyelesaikan permasalahan yang ada, yang tidak cuma satu. Jadi banyak masalah. Ya sebagai contoh gini, kalau orang mengeluh, Pak, aduh saya anak mau bayar sekolah, Pak, saya mau diusir kontrakannya, Pak, saya bajunya sudah robek semua, Pak, listrik sudah mati, Pak, nggak ada internet. Itu kan permasalahannya kelihatan banyak. Tapi secara Pareto sebenarnya adalah
Ya kalau kamu meningkat penghasilannya, selesai semua itu ya. Jadi cukup bisa mendapatkan income lebih, maka permasalahan yang tadi bereret itu selesai semua. Nah, bisa jadi juga dalam perusahaan, organisasi memiliki banyak permasalahan, tapi dengan satu solusi bisa selesai semuanya. Bisa seperti itu ya. Oke, misalnya, aduh, laporan ini salah, laporan nggak akurat, ambil keputusan terlambat. Ternyata dengan mengimplementasikan sebuah software yang bagus, semuanya jadi selesai. Laporan akurat, tepat waktu, keputusan mudah diambil. Ya. Itu perlu pemikiran-pemikiran yang mungkin secara Pareto ya. Install aplikasi baru, selesai banyak masalah. Misalnya gitu. Oke. Ya. Dalam mengkritisi itu artinya sebenarnya tugas besarnya adalah meyakinkan ide ini ide yang baik, ide ini tidak terkena masalah dengan hal-hal lain, entah faktor biayanya, apakah biayanya besar, faktor perizinan, kalau mungkin ada unsur perizinan, faktor keselamatan, misalnya kalau kosmetik bisa membuat wajah jadi putih, itu bahannya aman nggak, lolos BPOM nggak, bisa itu critical thinking. Belinya di mana, mahal nggak? Wah ternyata mahal sekali. Nah, misalnya kalau orang mau bikin packaging yang mahal, itu packagingnya sampai 300.000 botolnya, harga jualnya berapa? Laku nggak di Indonesia? Segmennya siapa? Nah, itu proses-proses yang harus dilakukan dalam critical thinking ya, menganalisa, riset, dengerin eksplanasi, macam-macam lah ya, evaluasi. Jadi teman-teman, artinya bahwa ya kita harus mempelajari ilmu-ilmu berpikir ini ya, design thinking, creative thinking, critical thinking. Jadi nanti ketika sebuah organisasi, kantor Anda, departemen Anda punya masalah, itu bisa menjadi lebih ringan. Artinya tidak perlu melakukan hal-hal yang mengundang perdebatan yang berlebihan ya. Nah, karena seringkali kalau di organisasi itu ada masalah meeting gitu ya, diskusi gitu ya. Ada masalah meeting, kemudian bisa aja organisasi yang kurang baik itu saling debat, saling menyalahkan, kemudian akan muncul konflik yang lebih tinggi. Padahal bisa jadi kita bisa membudayakan ketika ada masalah, yuk kita coba creative thinking ya, menggunakan tools ya, misalnya bolehlah pakai fishbone dulu, ketemu permasalahannya, cari idenya apa, solusinya apa. Atau kalau kita mau bikin terobosan misalnya, ya udah yuk kita ambil step-step design thinking nih, empathize dulu ya gitu ya, define dan seterusnya sampai ke test. Nah, kebiasaan menggunakan metode-metode ini teman-teman, ya, itu jauh lebih efisien, jauh lebih efektif. Karena ya satu lagi, tadi kita ada bebas emosi, nggak ada konflik, nggak ada menyalahkan gitu. Kita benar-benar fokus on solution, fokus on idea yang keren ya, misalnya gitu ya. Ini bisa diterapkan untuk apa saja. Metodenya juga banyak ya, metodenya banyak, kita bisa pelajari satu persatu. Misalnya bagaimana membuat Jakarta tidak macet gitu ya. Ya bisa saja, misalnya dari mind mapping misalnya, dari sisi kendaraan dibatasin kendaraannya, dari sisi orang disiplinnya dinaikkan, infrastruktur misalnya zero traffic light. Kok bisa zero traffic light ya? Zero traffic light, nggak ada traffic light lagi di Jakarta. Bangjo ya, lampu merah kuning hijau nggak ada. Caranya gimana? Bisa underpass, bisa flyover, dia U-turn-nya pakai tapal kuda. Nah, itu bisa menjadi ide-ide yang lancar, gencar. Jadi dari aspek memproduksi ide sudah tidak akan ada masalah lagi. Nah, sama saja nanti kalau Anda menemukan salesnya kok nggak bagus, creative thinking dulu lah gitu ya, sebelum diskusi ya. Nah, misalnya mau pakai fishbone ya boleh nih. Ini apa nih dari sisi produk seperti apa, dari sisi proses seperti apa, dari sisi people-nya seperti apa, dari sisi place seperti apa, dari promosi seperti apa. Ketemu root cause-nya, kemudian kita bisa memunculkan ide-ide ya. Jadi teman-teman ya, mengkreatif itu create, jadi meng-create ide bukan saja out of the box,
tapi bisa think without the box gitu, tanpa batas. Dan box itu artinya pattern ya, pola lama cara berpikir kita itu selalu menjadi musuhnya ya. Musuh perubahan itu pola, musuh kreativitas itu juga pola lama. Jadi yuk teman-teman, biasakan menggunakan tools ini untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dalam organisasi Anda, untuk membuat improvement yang akan kita buat gitu, termasuk untuk membuat improvement karena adanya perubahan, adanya kemajuan teknologi, sehingga organisasi kita bisa lebih cepat ya, lebih baik dengan adanya perubahan, dengan adanya teknologi. Kita lebih proaktif, lebih adaptif. Jadi perubahan senang-senang saja. Nah, jadi dalam proses berpikir creative thinking itu ya happy aja. Ada apapun kita anggap peluang. Karena pada dasarnya creative thinking itu create value ya. Kreatif itu kan create value. Create value. Nah, kita bisa mendrop hal-hal yang sudah tidak baik lagi ya. Kita bisa drop lagi. Cari lagi yang baru, cari lagi yang masalah solusi. Nah, itu kita juga jadi lebih mudah dengan menggunakan creative thinking. Orang bodoh menemukan jalan buntu, orang biasa menemukan banyak jalan keluar ya. Selalu banyak jalan keluar. Jadi teman-teman, dengan menguasai metode-metode creative thinking, design thinking, critical thinking, sebenarnya masalah itu bukan masalah lagi, bahkan bisa menjadi hiburan gitu ya. Hiburan, menjadi tantangan buat kita dalam berpikir, menjadi tantangan buat kita untuk membuat improvement yang ada ya. Jadi orang-orang kreatif tidak mudah stres, orang-orang kreatif tentu juga tidak mudah marah, orang-orang kreatif juga lebih sabar ya. Karena apa? Ya semua masalah pasti ada solusinya. Tuhan saja mengajari kita untuk kreatif ya. Nah, salah satu yang dijanjikan adalah ya, apa? Ya, tidak akan diuji kecuali hambanya itu kuat menerima ujian itu ya. Berarti ada, artinya setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu contoh-contoh motivasi yang diberikan bahwa ya problem itu pasti bisa diselesaikan. Nah, jadi teman-teman, kita dimotivasi untuk kalau ada masalah solusinya, bahkan di dalam agama diajarin kan, sholat dan sabar. Sabar tuh artinya tekun mencari solusi ya. Sabar yang aktif, bukan bengong, bukan hanya diam gitu ya. Jadi lakukan sesuatu. Nah teman-teman, design thinking, creative thinking, critical thinking ini adalah ilmu yang seru sebenarnya teman-teman ya. Yang bisa kita bahas seharian ya. Untuk teman-teman di dalam kantornya, organisasinya, supaya lebih paham, lebih jelas lagi bagaimana implementasinya. Kita bisa berlatih dengan case-case yang ada, kemudian kita akan merasakan, oh iya ya, ternyata mencari ide itu, mengenerate ide itu kalau dengan tools sangat mudah. Mengenerate ide dengan berpikir yang kreatif dengan tools-tools yang ada, kita praktekkan itu menjadi sangat mudah. Bahkan ketika kita mau membuat terobosan dengan design thinking itu, cara mikir kita jadi urut. Kemudian ketika di tengah-tengah kita bisa selipkan metode-metode creative thinking. Ya teman-teman, mudah-mudahan ini memberi gambaran, dan siapa tahu kita bisa ketemu ya, mempelajari hal ini di kelas 1 hari penuh. Oke, thank you.